Nihoma yang kami takzimi bersama, yang kami takzimi semua panitia penyelenggara, yang kami takzimi semua teman-teman yang sudah meluangkan waktu bertemu di pagi ini. Aminkan bareng-bareng, ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir rezekinya berkah berlimpah. Semua yang hadir Engkau karuniai pasangan yang salih atau salih. Semua yang hadir Engkau jadikan iman istiqomah. Semua yang hadir Engkau pulangkan, Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul. Kalau berangkat masuk surganya sekarang sudah siap. Nanti ya masih mau tambah masalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidul qahhar al-malikul jabbar. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Semua pernah merasa gelisah? Pernah merasa kecewa? Pernah disakiti? Kelihatan dari wajah-wajahnya. Alhamdulillah, segala puji punya Allah. Mudah-mudahan kitanya istiqomah, kitanya terus dalam kebaikan, dihujani rezeki yang berkah dan berlimpah. Kedua, sholawat berpanggilan salam untuk manusia yang paling kita cinta, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita mau ngaji bareng Al-Quran surah Toha ayat 124. Kalau pada Allah handphone dipakai live streaming nggak apa-apa. Saya pimpin sekali, nanti hadirin baca sesudah apa yang kami pimpin. Tapi kalau punya handphonenya dua, satu buat live streaming, satunya buka Quran. Toha ayat 124. Kita ngaji bareng dulu. Sudah ketemu, pelan-pelan dicari ya. Surah Toha itu surah ke-20. Surah Toha, surah ke-20. Ayatnya ayat ke-124. Surah ke-20 ayatnya 124. Saya sekali, hadirin sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama. 1, 2, 3.
Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka dia pasti menjalani kehidupan yang sempurna. Kenapa hidup kita gelisah? Salah satu jawaban kenapa kok hati gelisah, hidup gak tenang, kayak kerusuh. Padahal kita tuh udah berusaha ngatur sebaik mungkin, tapi ternyata kok masih ada aja gerunjangan yang membuat hati kita gelisah. Ternyata ayat ini jadi salah satu jawabannya. Apa jawabannya di ayat ini? Kita dikasih tahu hidup kita gelisah karena satu faktor di ayat ini, berpaling menjauh dari Allah. Itu nomor satu. Hadirin, saya mau cerita. 2010 pernah ada kejadian dari salah seorang jemaah yang bercerita menikah, beliau usianya muda belia, kemudian hamil. Ketika sedang hamil ditinggal oleh suaminya dengan tidak bertanggung jawab. Lalu sedihnya bukan main. Tahu kan rasanya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Berat banget. Beliau terdrop, beliau terpuruk, beliau terjatuh, dan bahkan beliau tuh nggak mau ketemu sama orang karena malu. Saya baru nikah, pernikahan usianya seumur jagung, kondisi sedang hamil, lalu laki-lakinya tidak bertanggung jawab. Drop, mentalnya down, benar-benar down sekali. Dan untuk seorang perempuan ada di kondisi itu gak mudah sama sekali. Yang dia lakukan dan dia hanya tahu cuma satu. Waktu itu dia hanya mengingat dan mengulang-ulang ayat yang bunyi ayatnya fa inna ma'al usri yusra. Udah. Sekarang episode saya lagi episode usri. Usri itu episode gak enak, episode susah, episode sedih, episode ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Itu tuh episode usri. Yang beliau lakukan, beliau nggak
meratapi terus sama suaminya yang pergi tanpa mau bertanggung jawab, beliau fokus kepada diri beliau. Beliau di rumah sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, tapi beliau sambil melihat beberapa potongan-potongan ceramah, beliau jadikan bahan untuk belajar. Nonton YouTube, jadikan bahan untuk belajar. Jadi beliau belajar tuh lewat YouTube, lewat sosmed, lewat sosial media, dia belajar. Sampai setelah 1 tahun lebih, beliau memberanikan diri untuk keluar bertemu sama orang setelah beliau melahirkan. Anaknya masih kecil. Beliau berani ketemu orang, saling bertegur sapa. Sampai pada akhirnya beliau mulai rajin, rutin hadir ke majelis ilmu, ke kajian-kajian. 2011 berlalu, 2012 berlalu, laki-laki itu udah nggak ada kabarnya, nggak kelihatan mana batang hidupnya. Yang jelas beliau fokus memperbaiki diri. Ya Allah, saya yakin di balik yang sulit, Engkau mau kasih hadiah yang mulia. Kata beliau gitu. 2012 pun berlalu, 2013 berlalu, 2014 jadi titik tolak baliknya kedudukannya seorang hamba yang dulu disia-sia dan dicampakkan sama laki-laki yang gak bertanggung jawab. 2014 dia menikah sama salah satu pemilik travel haji umroh yang sudah besar luar biasa, dan beliau menikah dengan ownernya. Setiap tahun beliau berangkat haji, setiap waktu kapan beliau umroh, beliau mau umroh. Dan kalau sebelumnya disampaikan sama laki-laki yang salah, setelah itu Allah ganti dengan laki-laki yang memuliakan beliau. Jadi semua perempuan spesial di mata Allah. Kadang-kadang kalau ketemu laki-laki yang salah, dicampakkan seperti hal yang enggak ada harganya. Tapi kapan ketemu laki-laki yang tepat, dimuliakan sama Allah SWT. Dan itu terjadi sama hidupnya beliau. 3 tahun masa terpuruk, Allah ganti dengan masa kemuliaan yang luar biasa. Fa inna ma'al usri. Siapa di sini yang hidupnya enggak pernah usri? Coba angkat tangan. Enggak ada. Siapa hidup di sini yang enggak pernah punya masalah? Ada? Kalau yang punya masalah angkat tangan. Semuanya sama. Yang bicara juga angkat tangan. Yang bicara juga gak lepas dari masalah. Kita semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Bertahanlah karena di sebalik ujian pasti ada rahmat. Status hari Ahad. Status hari ini ya. Siap? Buat WA story. Biar WA story kita enggak Masya Allah. Siapkan filter yang paling putih. Sudah? Hidup punya banyak episode. Episode terbaiknya adalah ketika kita terus baik sangka sama Allah, sekalipun kita sedang dalam ujian yang sangat berat. Karena setiap episode pasti akan berlalu menuju episode selanjutnya. Hari ini episode kita lagi susah, besok bahagia. Episode kita lagi sedih, besok pasti gembira. Dan kalau hari ini hidup kita sedang tidak baik-baik saja, itu tandanya semakin dekat dengan kabar bahagia. Amin. Kita akan buat status 7 hari ke depan. Setuju? Baru berapa status? Status kedua. Belum. Status hari yang besok. Hari apa besok? Senin. Sudah. Masing-masing kita itu diuji dengan ujiannya masing-masing. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah,
Karena Allah tidak pernah memberi ujian kecuali sesuai dengan batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap ujian itu pasti karena kita mampu dan yakin dengan ujian itu kita akan jadi hamba yang lebih kuat, hamba yang lebih hebat. Dua, fokus kaji lagi. Nanti kalau ada waktunya buat kita buat update status lagi yang ketiga. Tapi sekarang fokusnya balik ke kajian tadi. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Oh, ternyata hati gelisah itu salah satunya kalau kita jauh dari Allah. Yang kedua, kalau kita terus meratapi masalah. Perempuan ini dia sedih, beliau sakit. Gimana gak sakit? Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, ditinggal ketika sedang dalam keadaan hamil, dan lahir anaknya beliau berjuang sendirian, gak ada suami di sebelahnya. Tapi beliau gak terus terpuruk meratap sama kondisi itu. Beliau melihat Allahnya Maha Baik. Yang beliau lihat Allahnya. Kenapa hati kita sempit? Yang pertama jauh dari Allah, yang kedua kadang kita itu meratapi masalahnya. Jamaah coba deh, kalau jamaah lihat, saya minta jamaah cari mobil warna merah di luar sana. Nanti mata kita tuh fokusnya melihat yang warna merah. Jamaah coba cari mobil warna hitam. Nanti mata kita fokusnya cuma melihat mobil yang warnanya hitam. Jangan coba cari yang warnanya putih. Nanti mata kita lagi-lagi fokusnya cuma melihat kepada warnanya. Tapi coba deh, kalau kita mau melihat kepada masalah, ada kita itu kayak gitu. Kita fokusnya melihat masalah, yang dilihat itu masalah terus. Padahal sebenarnya nggak semuanya masalah. Di balik itu ada rahmat, ada kebahagiaan, ada kebaikan. Tapi kadang mata kita tuh tertutup sama masalah kita sendiri. Makanya kalau pas lagi dapat masalah, nanti kita ketemu rumusnya 3B. Hati gelisah karena banyak masalah, jauh dari Allah. Rumusnya nanti 3B. B yang pertama berserah. B yang pertama apa? Berserah. Kalau ada dua ibu, yang satu Tini, yang satu Tina, satu orang. Ibu Tini dan Ibu Tina bawa dua koper. Tini, ada yang namanya Ibu Tini di sini? Oh iya. Oh, izin pinjam namanya sebentar. Kak Tini bawa koper 50 kg. Kak Tina bawa koper 100 kg. Dibawa dari bawah mau dibawa naik ke atas. Antara Tini sama Tina, siapa yang akan lebih berat memikul koper kalau dia angkat sendirian? Tini atau Tina? Tina karena 100. Tapi kalau ceritanya dilanjutkan, Tini bawa 50 kg koper sendirian. Tina meminta sama kuli panggul, dia bayar $10, minta dipanggulkan naik ke atas. Dia serahkan kopernya ke kuli panggul. Kalau dilanjutkan cerita kayak gitu, mana yang lebih ringan, Tini atau Tina? Bahkan Tina udah nyerahin semua, dia nggak capek sama sekali karena dia serahin sama orang. Dia serahin sama kuli panggul. Bayangin aja nih, kalau kita punya beban, kita serahin sama seseorang, hidup kita lebih terasa ringan. Itu baru manusia loh yang bawa itu. Gimana kalau hidup dan beban kita serahkan kepada Allah? Apa nggak tambah mudah hidupnya kita? Selama ini kan kita nggak plong karena mungkin kita masih mikir sendiri, betul? Masih nangis sendiri, betul? Mau temen curhat, begitu curhat bilangnya ini rahasia ya, ternyata jadi rahasia umum, betul?
Kita bilang, tapi ini rahasia ya. Dia cerita lagi ke temannya, tapi ini rahasia ya. Bilang ke orang ketiga, tapi ini rahasia. Dari satu cerita menuju banyak cerita. Dan kadang-kadang manusia gitu. Manusia dititipi uang biasanya kurang, tapi kalau dititipi cerita atau omongan biasanya. Dari sini cuma mentimun sama cabai, sampai orang ke-10 jadi rujak. Tambah terasa. Wa man a'rada dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Pantas sempitnya karena ternyata kita belum B yang pertama, belajar berserah. Jemaah, ada pohon ini sedang mau tumbuh, sudah batangnya kokoh, ada beberapa ranting, tiba-tiba rantingnya ditebas, tertebas rantingnya. Tapi pohon ini nggak sibuk. Kenapa kamu tebas saya? Kenapa kamu patahkan ranting saya? Kenapa kok kamu potek daun saya? Kenapa kok kamu nggak pengen banget saya tumbuh berkembang? Enggak. Pohon ini sibuk menghujam kuat akarnya. Pohon ini sibuk tumbuh lagi batangnya. Pohon ini sibuk rantingnya banyak-banyakin. Lalu dia sibuk berdaun, daunnya rimbun, lalu berbunga, lalu berbuah, buahnya dipetik sama orang yang dulu pernah menebas dan memotong, memangkas ranting batang pohon tersebut. Coba kalau kita nggak sibuk selalu meratap sama masa lalu yang kita punya, insya Allah nanti ada jalan baik yang hari ini ada. Saya dengar kok jemaah, setiap perjalanan pasti punya ceritanya. Gak selamanya mungkin kita akan di sini, mungkin ada fasenya akhirnya kita harus balik kampung dan kita melihat, oh masjid TST, tempat penuh kenangan. Saya dulu ngaji di sana, saya berusaha jadi baik di sana. Meskipun kadang-kadang ada aja godaan-godaan yang tidak diinginkan. Tapi ya udahlah, hidup memang harus berproses. Gak ada yang benar-benar baik-baik aja. Semuanya lagi diuji dengan ujiannya. Kita tuh kalau pas datang ujian berpikirnya masalah, cobaan, nanti fisiknya kita ngedrop. Bukan cuma pikiran ya, fisiknya juga ikut ngedrop karena kebeban. Tapi coba kalau pelan-pelan dirilis. Tahu butterfly hug? Butterfly hug itu sering-sering peluk diri sendiri kayak gitu. Tangan kanan memeluk bagian sisi yang sebelah kiri, tangan kiri memeluk sisi bagian sebelah. Bilang makasih. Berapa kali kita makasih sama orang sering. Makasih ya Mbak, makasih ya Mas, makasih ya Dek, makasih ya Kak, makasih ya Umi, makasih ya Bunda, makasih ya senior misalnya bilang. Kita sering bilang makasih, tapi kadang kita lupa berterima kasih sama diri sendiri. Padahal seni hidup terbaik yaitu berterima kasih sama diri sendiri. Jangan bisa maafin orang tapi nggak bisa maafin diri sendiri. Apalagi kemarin kan Syawal ini kan juga masih ya bulan-bulan Syawal ya. Syawal identik dengan saling memaafkan. Bisa maafin orang tapi kenapa nggak bisa maafin diri sendiri? Kamu tuh harusnya dia ngomong sama diri sendiri nyesel banyak hal. Jangan. Kalau kita bisa maafin orang, harusnya kita juga bisa maafin diri sendiri. Dan tahu nggak? Maaf tanpa lisan sulit dilakukan, betul? Apalagi maaf tertinggi. Kalau jamaah bisa lakuin maaf tertinggi ini, jamaah keren banget. Apa maaf puncak tertingginya? Puncak tertinggi memaafkan adalah bisa memaafkan musuh bebuyutan. Sudah belum? Nah, saya udah minta maaf, tapi dia nggak mau maafin. Itu gimana? Ketika kita belajar jujur, kesatria, berani minta maaf,
pihak beliau belum mau maafkan, urusannya dikembalikan ke Allah. Yang penting kitanya udah berjiwa kesatria minta maaf. Atau saya udah maafin Ustaz, tapi saya belum bisa melupakan. Kalimatnya kayak kalimat-kalimat sinetron. Tiada maaf bagimu. Kalimat-kalimat yang begitu. Sebenarnya kalau kita yang penting udah maafin aja. Masalah bisa maafin, masalah bisa melupakan atau belum, proses. Waktu itu akan rilis. Dada kita tuh akan lapang seiring berjalannya waktu. Dan kita itu akan membesar seiring berjalannya waktu. Contoh misalkan, kalau ada air putih segelas, isinya nih air ketetesan tinta hitam dari spidol 1 tetes. Pertanyaan saya, kira-kira airnya berubah warnanya atau enggak? Kenapa berubah? Karena dia cuma 1 gelas. Wadah itu sempitnya cuma 1 gelas. Tapi kalau laut, samudra luas, ketetesan 1 tinta hitam spidol kira-kira berubah hitam gak warnanya? Gak berubah. Tiba-tiba baru ngomong air langsung datang. Ini contoh. Air bening tertetes 1 tinta hitam berubah menghitam karena wadahnya kecil, sempit. Tapi kalau dia luas, seluas samudra, tertetes 1 tinta hitam nggak akan berubah warnanya. Kenapa? Karena luas. Hati sama kita. Kalau hatinya kita sempit, fa inna lahu ma'isyatan yang sempit membuat sedikit kata-kata berubah suasana hati kita. Cuma gara-gara status orang, dia mah nggak niat nyindir kita, kenal juga enggak, cuma kebetulan lewat aja di FYP sosial media. Kok tiba-tiba kamu nyindir aku ya? Kita kenal juga belum. Padahal mungkin bukan kita yang dimaksud sama beliau. Beliau mungkin lagi berusaha untuk self-reminder, ingetin diri sendiri. Tapi kitanya yang terlalu mudah bilang sama orang, jangan bilang-bilang yang enggak. Kita punya grup, tiba-tiba sana buat grup lagi, kita nggak di-invite. Pernah ada yang ngerasain kayak gitu? Buat grup dalam grup. Tadinya grupnya 20 orang, berubah jadi 19 orang, kecuali kita jadi invite di grup itu. Ya udah, ini ya jemaah, buat status hari Selasa. Status yang ketiga. Udah siap? Belum. Kalimatnya gini. Lanjut. Kalau nggak diajak, jangan ikut. Kalau tidak di-invite, nggak usah maksa untuk masuk ke grup. Dan kalau kita tidak diberitahu, nggak usah kepo cari. Bangun boundaries atau batasan. Kalau mau sama kita, ayo jalan bersama. Kalau mungkin beda frekuensinya, ya udah nggak apa-apa. Kita nggak harus selalu nyenengin semua orang, karena itu nggak mungkin. Kita juga nggak akan pernah dibenci sama semua orang, dan itu juga nggak mungkin. Walaupun ada yang nggak suka, pasti ada yang suka. Dan ingat, walaupun banyak yang suka, tetap aja pasti ada yang nggak suka. Fokus kita bukan sama yang benci, fokus kita bersama yang mencintai. Siapa yang cinta sama kita? Barang sama kita. Share. Itu status dari apa? Udahlah, ngajinya kita mah ngaji update status. Status hari Rabu. Buat apa ngaji tapi nggak update status betul? Harus update lah, apalagi zaman sekarang. Izin, kalau ada yang
mungkin negatif-negatif aja berani kok diupload dengan bangganya. Kadang kenapa yang ngaji baca Quran kenapa nggak berani diupdate aja kan. Next yang kedua ini mah nggak buat alasan usahanya ngaji dulu. Jadi tadi faktor gelisah karena kita kadang-kadang lupa mengingat Allah, jauh dari zikir kepada. Selanjutnya, kenapa hati gelisah? Kadang-kadang kita terlalu meratapi masalah yang diratapi terlalu lama, jadinya kita nggak berkembang. Dulu waktu di Indonesia mungkin ada masalah, terus akhirnya udah yuk kita hijrah aja. Ada yang hijrahnya pindah kota, ada yang hijrahnya pindah negara, ada yang mungkin sampailah kita ketemu di Hong Kong. Tapi keluarga kami yakinnya baik-baik, takdir Allah tidak pernah salah. Takdir Allah pasti takdir terbaik. Karena takdir Allah terlalu baik untuk dicuri-curi. Status hari Rabi. Ini yang keempat ya. Yang keempat kan? Yang keempat. Kalimatnya takdir Allah pasti yang terbaik. Allah gak pernah salah memberi takdir. Dan jangan curigaan sama takdirnya Allah, karena takdir Allah terlalu baik untuk kita curigai. B yang kedua, B yang pertama tadi apa? Sejauh apa kita berserah, sekuat itu timbal balik kebaikan yang pertolongan Allah yang Allah datangi buat kita. Makin berserah, makin baik. Makin berpasrah, makin baik kepada Allah. Ustaz, saya mau bedain dong Ustaz. Berserah itu bahasanya kan tawakal. Tawakal itu yang benar gimana? Ini tawakal yang benar. Jadi jangan bilang kata Ustaz suruh berserah, ya udahlah dia apa-apain pasrah aja. Enggak. Bukan kayak gitu. Berserah mah berserah, tapi makna berserah yang sebenarnya Nabi itu pernah kan cerita, ada sahabat bawa seekor untanya nggak diikat. Lalu sahabat ini bilang, saya udah berserah sama Allah, terserah Allah unta saya mau diapain. Sholat Allahu Akbar sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu sahabat ini keluar dan menyaksikan, unta saya hilang. Sahabat-sahabat Nabi cari semua. Bantu carikan ini untanya kemana. Habis dapat untanya, lalu beliau mendekat ke Nabi dan cerita, ya Rasulullah, orang ini sudah saya bilang ya Rasulullah untuk ikat untanya, tapi dia bilang dia udah tawakal, berserah sama Allah. Lalu Nabi bilang apa? Bukan begitu tawakal. Tawakal itu bukan berarti kita nggak ikhtiar. Tawakal itu adalah ikat dulu untamu, baru bertawakal kepada. Makanya ada doa yang membuat semua makin diberkahi Allah. Doa yang membuat semua makin dicintai Allah. Doa yang membuat seseorang kalau keluar dia akan dilindungi Allah dari berangkat sampai pulang. Apa doanya? Diikuti pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billah. Pernah baca doa ini setiap keluar? Jangan nggak baca. Kenapa? 3. Siapa yang baca ini, Allah jaga dari berangkat menuju ke tujuan. Yang kedua, yang baca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, dijaga Allah sampai pulang kembali ke tempat. Yang ketiga,
karena dia berserah kepada Allah, maka urusannya Allah yang akan mempermudah. Syaratnya tadi baca sebelum keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Mau lagi nggak saya kasih amal? Buat status apa? Status hari Kamis. Ada satu doa udah dihafal, diulangi nantinya. Ada satu doa yang kalau dibaca ketika kita keluar rumah, maka Allah jadi penjaga setiap maborat bahaya. Allah jauhkan dari diri kita, dan urusan kita di hari itu Allah yang memudahkan. Diulang-ulang. Bismillahi 1, 2, 3. Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Pelan-pelan diulang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Diputar ulang-ulang, diluk, dihafal. Amalkan, hafalkan sebaik-baiknya. Share.